Nah, sekarang kita akan belajar mengenal fungsi yang ada di dalam Microsoft Excel. Setelah minggu lalu kita belajar tentang formula atau rumus di dalam Microsoft Excel, sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara menggunakan fungsi-fungsi yang ada di dalam Microsoft Excel. Jadi ada beberapa fungsi yang ada di dalam Microsoft Excel. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui itu fungsi adalah rumus bawaan dari Microsoft Excel yang siap dipakai untuk perhitungan. Jadi dengan fungsi-fungsi tersebut kita bisa membuat sebuah perhitungan. Kalau kemarin kita mengenal tentang rumus, sekarang kita mengenal tentang fungsi-fungsinya di Microsoft Excel. Nah, di dalam fungsi tersebut terdapat sebuah struktur. Ya, struktur sebuah fungsi itu dia harus dimulai dengan tanda sama dengan. Jadi ingat, harus ada tanda sama dengan. Jadi dia harus ada tanda sama dengan. Nah, seperti itu. Kemudian diikuti oleh fungsinya. Jadi nanti misalnya sama dengan apa nama fungsinya? Ya, sini fungsinya. Dan diawali dengan kurung buka. Diawali dengan kurung buka. Jadi harus ada kurung buka antara sel awal kemudian dengan sel akhir. Ya, misalnya ini sel awal, koma, sel akhir. Terus ada balas kurung. Nah, jadi itu untuk struktur fungsinya itu dia harus ada pertama sama dengan, kemudian ada fungsinya, kemudian diawali dengan buka kurung, dimulai dari sel awal, sel yang akan dipilih pertama, dan diberi tanda koma, kemudian sel akhir dibalas kurung. Kemudian ditekan enter untuk melihat hasilnya. Nah, kemudian selain kita mengetik manual, kita juga bisa memanfaatkan fitur. Nah, ini contohnya karena fungsinya salah, jadi hasilnya adalah error seperti ini. Ya, jadi dia tidak akan muncul. Jadi ini ada sebelum saya lanjutkan tadi. Nah, jadi itu ya. Jadi fungsinya, kalau dia tidak benar, pasti akan salah. Ada informasi kesalahan. Nah, baik. Kita juga bisa memanfaatkan fitur namanya auto zoom. Auto zoom itu dia ada di menu home. Nah, dia di menu home. Kemudian ada pilihan di bagian editing, group editing, ada auto zoom. Nah, di sini kita juga bisa memanfaatkan fitur-fitur dan fungsi yang ada di dalam Microsoft Excel ini. Nah, baik. Jadi itu tadi apa itu fungsi di dalam Microsoft Excel dan bagaimana struktur dari fungsi tersebut. Nah, kita akan latihan yang pertama. Kita coba fungsi sum. Ya, sum itu menjumlahkan. Dia menjumlahkan. Contohnya seperti ini. Misalnya, kita ingin menjumlahkan semua yang ada di dalam sini. Di kolom A ini, mulai dari A1 sampai A5 kita akan jumlahkan. Berarti kita gunakan sama dengan sum, kemudian buka kurung, klik kolom yang pertama, sel awal, kemudian tanda koma atau titik koma. Ya, bisa tanda koma atau titik koma. Ini menyesuaikan dengan jenis Microsoft Excel-nya, versinya ya. Kalau kebetulan sekarang Mr. Febri pakai yang 2016, saya coba Mr. Febri coba pakai koma. Kemudian klik sel akhir, nah dia tolak karena dia tidak cocok. Mr. Febri coba gunakan titik koma. Jadi sini, kemudian titik koma, dan yang terakhir, kemudian balas kurung. Kita coba lihat apakah berhasil. Nah, hasilnya berhasil. Jadi dia menjumlahkan antara kolom A1 dengan kolom A5. Terus saya ingin menjumlahkan keseluruhannya, Mister. Nah, sama dengan sum, buka kurung. Dari atas sini kita gunakan cara cepat. Cara cepatnya seperti apa? Nah, kita tarik ini. Kita tarik garis ini sampai ke A5.
kemudian kita tutup dan tekan enter. Nah, hasilnya adalah 1500. Jadi penjumlahan antara A1 sampai A5 itu adalah 1500. Jadi kalau yang tadi Mr. Febri hanya mengklik A1 dengan A5, tetapi di selanjutnya itu diklik mulai dari A1 sampai A5. Perbedaannya adalah di bagian titiknya. Nah, ini dia pakai titik 2. Kalau di sini tadi pakai titik koma. Nah, jadi itu ya perlu diingat. Kemudian kita mau cari rata-rata. Kalau sum itu adalah penjumlahan secara keseluruhan. Sedangkan average atau rata-rata itu rata-rata dari kelima ini. 5 bagian yang akan kita hitung cari rata-ratanya. Bagaimana cara mencari rumus rata-rata? Rumus rata-rata itu adalah average ya. Jadi sama dengan average, kemudian buka kurung, kemudian kita klik dari sini, kemudian kita tarik lagi seperti biasa, dan kita tutup kurungnya, kita tekan enter. Nah, 300 adalah hasilnya. 1500 kalau kita hitung secara manual, ini ada 5 data. Kalau secara matematika kita mencari sebuah rata-rata, berarti hasil dari kelima itu dibagi 5, itulah hasil dari rata-rata. Karena hasilnya ini adalah 1500 dibagi 5, jawabannya adalah 300. Jadi itu ya rata-rata. Jadi di Microsoft Excel ini akan memudahkan kalian ketika kalian mau menggunakannya dalam perhitungan matematika. Tetapi harus ingat fungsi dan dari masing-masing rumus atau formula. Nah, di sini ketentuan sebuah fungsi, ya, fungsi yang dibuat akan muncul di baris rumus, ya. Akan muncul di baris rumus setelah nama fungsi harus diikuti dengan kurung buka dan diakhiri dengan kurung tutup. Kemudian pengetikan fungsi tidak boleh ada spasi, jadi kalau ada spasi pasti akan muncul error. Kemudian gunakan tanda koma dan titik 2. Jadi untuk penggunaan koma, titik koma, dan titik 2 ini menyesuaikan dengan versi. Kalau di 2010 itu dia memang harus pakai koma. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan versi 2013 ke atas, seperti yang sekarang saya pakai 2016, berarti pemisahnya adalah titik dan titik koma. Ya, titik koma, bukan koma, titik koma. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Jadi kalau misalnya nanti kalian praktekkan di rumah dan kok gagal, nah gagalnya bukan karena salah, tetapi coba ganti tanda bacanya. Kalau koma tidak berhasil, kalian coba dengan titik koma. Kemudian kita akan coba di bagian keempat menuliskan fungsi. Nah, tadi kita sudah latihan untuk fungsi sum. Jadi, saya ulangi lagi. Untuk fungsi sum, itu kita ketik sama dengan, kemudian sum, dan buka kurung. Ya, jadi buka kurung, klik sel pertama. Karena kita mau menjumlahkan semuanya, berarti kita pakai titik 2. Kemudian klik angka 5, kolom A5, dan balas kurung untuk tutupnya, dan coba tekan enter, dan hasilnya adalah 1500. Jadi itu fungsi sum. Jadi fungsi sum ini penjumlahan semuanya. Jadi kalau secara matematika 100 tambah 200 tambah 300 tambah 400 tambah 500, itulah hasil dari penjumlahan keseluruhannya. Nah, yang kedua adalah average. Tadi kita sudah coba fungsi average. Nah, sekarang kita coba untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom ini. 8 kolom yang ada nilainya. Kita mau kasihkan berapa sih rata-rata keseluruhannya. Nah, kita gunakan sama dengan, kemudian ketikkan average, kemudian buka kurungnya, titik 2 sampai di sini. Kemudian kita balas kurung, tekan enter, maka akan muncul hasilnya 637,5. Jadi itu adalah rata-rata dari
keseluruhan nilai yang kita jumlahkan tadi. Seperti itu. Jadi mulai dari A1 sampai A10 rata-ratanya adalah 637,5. Nah, itu dia. Itu untuk average. Jadi kalau misalnya ditanya, hitunglah rata-rata nilai penjualan si A. Nah, kalian tinggal jumlahkan semua penjualannya apa. Misalnya penjualannya sabun, sikat gigi, odol, dan lain-lain sebagainya. Nilainya kalian jumlah, terus rata-ratanya itulah hasil dari rata-ratanya. Kemudian ada namanya fungsi max. Fungsi max ini digunakan untuk mencari nilai terbesar. Jadi max ya, terbesar. Jadi kalau ditanya carilah nilai terbesar dari data-data berikut ini. Nah, kalian cari nilai max-nya. Nah, sekarang kita coba cari nilai max dari yang ini. Nah, kita coba sama dengan max. Nah, max karena nilai terbesar berarti max. Kemudian buka kurung dari sini, kemudian titik 2, nah, titik 2 sampai ke sini. Ketiga, balas kurung tutup dan kita tekan enter. 50. Jadi nilai terbesarnya ada 50, benar. Dari ke 5 data ini yang paling besar adalah 50. Coba kita ubah di sini 80. Apakah dia akan berubah yang di sini? Kita cek. Nah, dia juga berubah. Kenapa dia berubah? Karena memang otomatis dia mengikuti rumus yang kita sudah ketikkan terhadap sebuah kolom, itu akan mengikuti yang ada di dalam kolom tersebut. Nah, kalau misalnya di sini kita rubah 90, apakah ini akan berubah? Oh, tentu tidak, karena dia tidak termasuk dalam bagian dari rumus yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi itu. Nah, misalnya di sini juga contohnya, Mr. Febri tambahkan 1. Ya, apakah akan berubah nilai-nilai ini semua yang tadi ada rumusnya? Nah, dia semua berubah. Ya, dia berubah. Ini berubah menjadi 566. Coba Mr. Febri hilangkan kembali, delete. Nah, dia kembali menjadi 637. Jadi itu ya. Jadi kalau dia sebuah kolom itu sudah masuk dalam sebuah rumus, pasti akan mempengaruhi. Ya, kalau di situ berubah, rumusnya, hasil di rumusnya pasti akan berubah. Oke, itu untuk max. Sekarang untuk min. Min, kalau max tadi yang terbesar, sekarang min itu nilai yang terkecil. Nah, kita coba lagi di sini. Saya coba lagi yang ini deh. Ya, apakah ada nilai terkecil? Nah, sekarang sama dengan kita masukkan rumusnya sama dengan min. Kemudian buka kurung, dari sini saya tarik deh sampai di bawah sini, klik kiri tahan drag sampai di situ, balas kurung, coba tekan enter, dan nilai terkecilnya adalah 100. Saya rubah di sini ada 50, apakah dia akan berubah juga? Nah, dia berubah. Jadi sekali lagi Mr. Febri ingatkan bahwa ketika sebuah data itu sudah masuk dalam sebuah rumus, pasti dia akan mempengaruhi rumus-rumus yang ada di dalamnya. Nilai-nilainya pasti akan berubah ketika kita berubah data. Di sini 50, kalau saya delete kembali, apakah kembali 100? Nah, iya, dia benar. Di sini dia kembali 100. Mr. Febri bagaimana caranya bisa tahu bilang ini rumusnya yang benar? Nah, kalian bisa klik 2 kali atau klik kolom sel tersebut dan perhatikan di sini. Di sini ini dia. Apa yang ada di dalam kolom tersebut. Jadi seperti itu ya cara untuk melihatnya. Nah, yang terakhir adalah namanya fungsi count. Fungsi count ini untuk mencari banyaknya bilangan, ya. Bilangan dalam sebuah data. Nah, kalau manualnya Mr. Febri suruh hitunglah berapa jumlah data yang ada di kolom A. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apakah 10? Kita coba. Kita coba di sini sama dengan rumusnya count, C-O-N-T, buka kurung, dari atas sini sampai ke bawah sini, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya 8. Padahal kalau kita hitung dari A1 sampai A10 itu ada 10 kolom. Nah, yang terbaca adalah yang mempunyai nilai.
Jika kolom itu mempunyai nilai, maka itu yang terhitung. Di sini 1, yang ada nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Kalau misalnya kita tambah di sini 6.000, dia berubah menjadi 9 karena kolom tersebut mempunyai nilai. Jadi kalau sebuah kolom tidak mempunyai nilai, maka dia tidak akan terhitung. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah count. Jadi Mr. Febri ulangi kembali, fungsi adalah rumus bawaan dari Microsoft Excel yang siap untuk kalian pakai menggunakan perhitungan matematika di Microsoft Excel. Sedangkan strukturnya sebuah fungsi itu harus diawali dengan sama dengan. Kemudian tuliskan fungsinya, misalnya fungsinya adalah sum. Diawali dengan kurung buka. Nah, perhatikan kurung buka, kemudian masukkan selnya. Pilih salah satu sel, kemudian gunakan tanda baca koma atau titik koma. Nah, ingat, koma atau titik koma. Jika koma tidak berhasil, gunakan titik koma. Tetapi kalau misalnya gunakan titik koma dan tidak berhasil, berarti Microsoft Excel-nya itu mensupport untuk pengetikan koma, ya. Jadi kalau koma tidak berhasil, berarti gunakan titik koma. Jadi kalau misalnya versinya 2010 sama dengan yang ada di buku, berarti dia harus pakai koma. Kalau tidak, di atasnya 2010, 2013 misalnya, dia harus pakai titik koma. Ya, seperti itu ya. Misalnya karena Mr. Febri pakai yang 2016, berarti harus titik koma. Kemudian jumlahkan yang ini, harus ada kurung tutup. Nah, setelah ada kurung tutup, kita tekan enter dan hasilnya akan muncul. Jadi itu ya. Nah, jadi itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan materi kita siang ini. Semoga kalian bisa membaca materi yang ada di buku TIK, nah sambil memperhatikan penjelasan singkat dari Mr. Febri. Selamat berlatih, selamat belajar, selamat mempraktekkan jika kalian mempunyai laptop atau komputer di rumah. Nah, jika itu bisa kalian laksanakan, berarti untuk bagian ini akan memudahkan kalian ketika mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan rumus dan fungsi di dalam Microsoft Excel. Sampai jumpa di materi selanjutnya. See you next time. Tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Dan ingat pakai masker ketika harus meninggalkan rumah. Sampai jumpa.